wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat tentunya ya. Perkenalkan, saya Bu Umi Hadiati dari SD Negeri Blimbing, Kecamatan Kutoarjo. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk permukaan bumi, bagian-bagian dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Adapun capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan tubuhnya, hubungan antar komponen biotik dan abiotik, serta pengaruhnya terhadap ekosistem, siklus air, dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air, fenomena gelombang bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, upaya penghematan energi, serta pemanfaatan sumber energi alternatif dari sumber daya yang ada di sekitarnya sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengetahui bentuk permukaan bumi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui tentang litosfer, hidrosfer beserta contohnya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui tentang atmosfer beserta lapisan-lapisannya dengan tepat. Yuk kita mulai bahas satu persatu materi kita kali ini. Mari berkenalan dengan bumi kita. Disusun oleh Umi Hadiati, guru SD Negeri Blimbing, Kecamatan Kutoarjo. Ada apa saja di bumi kita? Materi ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 sekolah dasar kurikulum merdeka. Bagaimana bentuk permukaan bumi itu? Banyak peserta didik berpikir bahwa bentuk permukaan bumi datar seperti permukaan jalan. Padahal bentuk permukaan bumi pada kenyataannya tidaklah rata. Ada daerah yang lebih tinggi maupun lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi kita tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, daerah yang cekung, daerah yang terisi oleh air, dan ada pula daerah yang kering. Untuk memudahkan dalam mempelajari tentang struktur bumi kita, para ilmuwan membagi bumi menjadi 3 bagian, yaitu litosfer atau daratan, hidrosfer atau perairan, dan atmosfer atau lapisan udara. Bagian-bagian dari litosfer: 1. Gunung, 2. Pegunungan, 3. Bukit, 4. Lembah, 5. Dataran tinggi, 6. Dataran rendah. 1. Gunung. Gunung merupakan bentuk muka bumi yang memiliki ketinggian di atas 600 meter dari permukaan laut. Contohnya adalah Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, Gunung Semeru di Jawa Timur. 2. Pegunungan. Pegunungan merupakan sekumpulan gunung yang sambung menyambung. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari
rangkaian pegunungan dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania dan pegunungan Sirkum-Pasifik. 3. Bukit. Bukit merupakan tanah yang menjulang tinggi ke atas, tetapi lebih rendah daripada gunung. Beberapa bukit dapat membentuk deretan yang disebut dengan perbukitan. Jadi, daerah yang tidak terlalu tinggi disebut dengan bukit, sedangkan daerah yang banyak terdapat bukit disebut dengan perbukitan. Contohnya adalah Bukit Asah di Karangasem, Bali, Bukit Merese di Lombok, Nusa Tenggara Barat. 4. Lembah. Lembah merupakan wilayah bentang alam yang berada di sekitaran gunung atau di bagian kaki gunung. Contohnya adalah Lembah Baliem di Papua, Lembah Harau di Sumatera Barat. Dataran tinggi merupakan bagian permukaan bumi yang berada di daerah tinggi atau sekitar 700 meter di atas permukaan air laut dan memiliki permukaan yang rata. Contohnya adalah Dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, Dataran tinggi Alas di Aceh. Dataran rendah, bagian permukaan bumi yang berada di daerah rendah dan memiliki permukaan yang rata. Contohnya adalah Dataran rendah Pantura di Jawa Tengah, Dataran rendah Palembang di Sumatera Selatan. Hidrosfer. Selain litosfer, ada beberapa bagian di permukaan bumi yang digenangi oleh air dan disebut dengan hidrosfer. Istilah ini berasal dari kata hidro yang artinya air dan sfer yang artinya lapisan. Secara harfiah, hidrosfer adalah lapisan air di seluruh permukaan bumi. Seluruh air yang ada di permukaan bumi seperti sungai, danau, rawa-rawa, mata air merupakan bagian dari litosfer. Bagian dari hidrosfer. 1. Sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air mengalir. Contohnya adalah Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Sungai Batanghari yang melintasi 2 provinsi, yaitu Sumatera Barat dan Jambi. 2. Danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Contohnya adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Towuti di Sulawesi Selatan. Rawa adalah genangan air yang cukup luas tetapi tidak dalam. Biasanya terdapat di tepi pantai. Tumbuhan air yang dapat hidup di rawa adalah bakau dan eceng gondok. Contohnya adalah Rawa Bayu di Banyuwangi, Jawa Timur, Rawa Lakbok di Jawa Barat. 4. Laut. Laut merupakan kumpulan air asin atau dalam jumlah banyak yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Contohnya adalah Laut Maluku, Laut Jawa, Laut Banda. Atmosfer atau lapisan udara. Selain bentuk permukaan bumi yang ada di daratan atau litosfer dan lautan atau hidrosfer, di bumi juga ada yang namanya atmosfer.
Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Atmosfer bumi terdiri atas bermacam-macam gas. Gas tersebut antara lain oksigen, nitrogen, karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain-lain. Di dalam atmosfer, oksigen digunakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ada juga gas karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Selain itu, ada juga gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Lapisan atmosfer. Ada 5 lapisan yang melapisinya. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Bagian lapisan atmosfer. Troposfer terletak 0-12 km. Lapisan atmosfer paling bawah, tempat terjadinya peristiwa cuaca, pembentukan awan, dan penerbangan pesawat terbang. Lapisan ozon terletak antara 15-35 km. Lapisan atmosfer yang melindungi permukaan bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Stratosfer terletak antara 12-50 km. Lapisan atmosfer di mana terdapat lapisan ozon di dalamnya dan tempat pesawat tempur terbang. Mesosfer terletak antara 50-80 km. Lapisan mesosfer melindungi bumi dari meteorit yang menuju ke permukaan bumi. Termosfer terletak antara 80-700 km. Tempat satelit mengorbit mencakup satelit televisi, cuaca, dan komunikasi telepon. Eksosfer terletak antara 700-190.000 km. Lapisan atmosfer terjauh di mana mulai terjadi percampuran dengan ruang angkasa dan gravitasi bumi mulai berkurang. Nah anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, tentunya kalian sudah lebih memahami tentang bentuk permukaan bumi, bagian dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi, bukan? Untuk itu, Bu Guru akan memberikan latihan soal. Jangan lupa dikerjakan ya. Latihan soalnya sebagai berikut ini. Sampai di sini dulu anak-anak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.